Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nuriana Batiar dengan NPM 2151020183, Program Studi Perbankan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari Ibu Diah Mukminatul Hashimi, MESY, yaitu mereview sebuah jurnal. Baiklah, saya akan mereview jurnal Al-Asas dengan judul Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qiraat Al-Quran oleh Ratna Umar. Qiraat adalah tata cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan menisbahkan kepada penukilnya. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku atau ras yang mana masing-masing suku mempunyai bahasa atau dialek yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan dialek tersebut menimbulkan pula adanya perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat itu dilatar belakangi oleh faktor sejarah dan cara penyampaian para sahabat dalam menyampaikan kepada murid-muridnya. Untuk mengetahui apakah qiraat itu benar atau tidak, harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sesuai kaidah bahasa Arab, yang kedua sesuai dengan mushaf Utsmani, dan ketiga sanadnya sahih. Bangsa Arab merupakan komunitas dari berbagai suku yang terbesar di sepanjang Jazirah Arab, sehingga mempunyai dialek atau lahjah yang berbeda dengan suku-suku lainnya. Perbedaan dialek tersebut tentunya sesuai dengan letak geografi dan sosiokultural dari masing-masing suku. Penyebab utamanya adalah karena pekerjaan orang-orang Quraisy adalah pedagang, sehingga mereka banyak bergaul dengan warga yang melakukan ibadah haji. Dengan adanya perbedaan dialek atau lahjah itu membawa konsekuensi lahirnya bermacam-macam bacaan atau qiraat dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat dipahami alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian qiraat secara etimologi, qiraat merupakan kata jadian atau masdar dari kata kerja qara'a, yaitu membaca. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain Ibnu Al-Jazari, yaitu qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penukilnya. Yang kedua yaitu Al-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan cara-cara melafalkan Al-Quran dengan baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif atau meringankan, taskil memberatkan, atau yang lainnya. Yang ketiga ada Al-Sabuni, yaitu qiraat adalah suatu mazhab cara melafalkan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dari definisi tersebut, walaupun redaksi berbeda-beda, tapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, yakni ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Dengan demikian, bahwa qiraat berkisar pada dua hal. Yang pertama yaitu qiraat berkaitan dengan cara melafalkan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda dengan imam lainnya. Yang kedua, cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada riwayat yang mutawatir dari Nabi SAW. Sebab-sebab timbulnya perbedaan qiraat yaitu dilatar belakangi historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi SAW, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan suatu disiplin ilmu. Karena perbedaan para sahabat melafazkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. Sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap lafaz yang digunakan atau yang didengar Nabi. Asumsi ini dapat diperkuat oleh riwayat-riwayat, diantaranya adalah Imam Bukhari dan Muslim, Imam Muslim dan sanad
dengan sanad dari Ubay bin Ka'ab, dan yang kedua dilatar belakangi dengan cara penyampaian. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang kedua, perubahan pada i'rab dan harokat sehingga dapat merubah maknanya. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisan sedang makna berubah. Dan yang terakhir, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisan tapi maknanya tidak berubah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Arab merupakan komunitas dari berbagai suku di mana setiap suku mempunyai dialek yang berbeda. Namun demikian mereka menjadikan bahasa Quraisy sebagai bahasa bersama dalam berkomunikasi. Kenyataannya tersebut membawa suatu konsekuensi lahirnya berbagai macam qiraat dalam melafazkan Al-Quran. Namun Rasulullah SAW senantiasa membenarkan qiraat mereka karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Artinya sebagai kemudahan bagi umat Islam dalam melafazkan atau membaca Al-Quran, sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan 7 huruf, sehingga harus diketahui bahwa ini qiraat yang sahih. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.